Saudara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar optimis bisa menang di Jawa Tengah pada Pilpres nanti. Caimin, saudara yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB menyebut mesin partai sudah akan bekerja maksimal untuk berebut suara di Jawa Tengah yang merupakan basis pemilih suara PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dapat dukungan yang menguat terus karena pada dasarnya semangat perubahan itu nyata. Mereka sudah merasa bahasa Jawanya ingin ae, tidak ada perubahan yang signifikan sehingga butuh perubahan masif dan cepat. Di sisi yang lain konsolidasi ukhuwah Islamiyah berjalan sangat cepat dan insya Allah ini menjadi energi kemenangan akhir. Berapa persen Gus? Target Gus? Target berapa persen? Target paling tidak 52% kita. Sementara di Solo, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka bilang perlu ada strategi khusus menghadapi kampanye Pilpres di Jawa Tengah. Gibran menjelaskan saat kampanye nanti akan berbagi tugas dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Dan khusus di Jawa Tengah, Gibran mengaku merupakan medan pertarungan yang paling berat karena berhadapan dengan capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Karena itu Gibran bilang akan ada mitigasi khusus untuk Jawa Tengah. Atau melihat peluang kemenangan, Mas? Ya sih, sudah ada titik-titiknya ditentukan. Yang jelas kami berbagi tugas dan akan sangat jarang ada di satu tempat. Ya makanya nanti ada mitigasi khusus di Jawa Tengah. Tapi yang jelas kami bekerja, kami berkampanye, kami menyambangi tempat-tempat itu bukan berdasarkan basis, tapi bagaimana kita bisa bertemu langsung dengan warga, menerima masukan-masukan. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo optimistis bisa meraih 70% suara di daerah istimewa Yogyakarta. Ganjar yakin ia dan Mahfud adalah dua sosok yang akrab dengan warga Yogyakarta. Salah satunya menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada UGM. Ganjar meminta relawan tertib dalam menyuarakan aspirasi agar proses demokrasi pemilu 2024 berjalan baik. Tentu memang suasana kebatinannya berbeda. Saya Pak Mahfud sekolah di sini, belajar budaya di sini, dan tentu saja semangat perjuangan yang luar biasa dari Jogja itu mendapatkan beliau. Saya merasa recharge di sini, tambah semangat karena semangat kawan-kawan juga sangat luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih, tapi ya saya pesankan aja kepada kawan-kawan, mari kita ikuti aturan, mari kita tertib, dan kemana ada virus kita diperbaiki. Dan kita pastikan semua berada dalam hal yang benar agar demokrasi dan demokratisasi berjalan dengan baik. Jawa Tengah akan menjadi wilayah yang paling diperebutkan suaranya oleh 3 pasangan capres. Selama ini Jawa Tengah dikenal sebagai wilayah PDI Perjuangan yang mengusung capres Ganjar Pranowo. Namun kemunculan Gibran Rakabuming Raka yang dibesarkan dari PDIP kini bersama Prabowo Subianto dinilai bisa menjadi ancaman untuk mengurangi dominasi Ganjar di Jawa Tengah. Lalu seberapa ketat persaingan suara di Jawa Tengah? Apakah Anies Muhaimin juga bisa mencuri suara di Jawa Tengah? Kita ulas bersama sore ini dengan sejumlah narasumber. Ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko Hakim yang sudah bergabung. Selamat sore, Mas. Sore. Ada juga yang bergabung bersama kami, ada Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sore Mas Adi, dan juga Pak Wihadi Wianto, Jubir TKN Prabowo Gibran. Sore Pak Wihadi. Sore, selamat sore semuanya. Saya mau ke Mas Adi terlebih dahulu ya. Jadi ini persaingan di Jawa Tengah antara Capres Ganjar, Cawapresnya Gibran. Ini bisa dibilang sengit nanti di 2024, Mas Adi. Saya kira kalau kita bicara tentang Jawa Tengah itu menyangkut 3 hal. Pertama, Jawa Tengah itu disebut sebagai kandangnya banteng. Yang kedua, Jawa Tengah itu juga adalah basisnya Ganjar Pranowo, di mana memang basis konstituen dan bahkan basis tingkat kepercayaan publik kepada Ganjar saat jadi gubernur itu kan mencapai 80%. Dan yang ketiga, Jawa Tengah ini tingkat approval rating ataupun tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu cukup luar biasa. Jadi 3 variabel inilah yang kemudian bisa menjelaskan betapa Jawa Tengah itu akan menjadi tempat yang saya kira menjadi perhatian yang cukup serius, terutama bagi kubunya Prabowo Subianto dan kubunya Pak Ganjar Pranowo. Kalau kita membaca angka-angka survei per hari ini memang
dulu sebelum Gibran itu diumumkan sebagai pendampingnya Pak Prabowo Subianto, memang Ganjar itu elektabilitasnya di angka 60%. Tapi ketika Gibran maju, dipasang-pasangkan dengan Prabowo, dan Ganjar misalnya sudah mulai berpasang-pasangan dengan Pak Mahfud MD, secara perlahan memang angka 60% yang dulu dimiliki oleh Pak Ganjar, secara perlahan mulai berkurang. Kenapa itu Mas Adi? Dari survei-survei, ya memang ada pemilih Jokowi, faktor Jokowi itu menjadi faktor penting sebenarnya yang membuat sejumlah pemilih Ganjar dulu yang juga beririsan dengan pemilih dari Pak Jokowi, secara perlahan itu migrasi kepada Pak Prabowo Subianto karena faktor Gibran dan tentu saja ada faktor Jokowi. Ini yang saya kira akan menjadi pertarungan politik kurang lebih 3 bulan ke depan. Apakah di antara tren yang ada yang tendensinya mengurangi suara dari Pak Ganjar Pranowo, dan pada saat yang bersamaan misalnya di Jawa Tengah adalah kandangnya Banteng, akan terus menjadi pertarungan yang cukup serius. Bagi saya kerja-kerja politik, kerja-kerja yang meyakinkan rakyat akan. Jadi berarti ada pengaruh dari suara Pak Jokowi, ada suara pengaruh juga dari Mas Gibran, termasuk kalau misalnya suara dari Projo misalnya itu berpengaruh juga nggak? Kalau bicara tentang Jawa Tengah, saya kira variabel utamanya adalah faktor Pak Jokowi. Approval rating dan tingkat kepuasannya yang mencapai 80% yang menurut saya bisa mengkonfirmasi kenapa suaranya Pak Ganjar tidak lagi bulat 60%. Memang berkurang di kisaran angka 4-5%. Ini dalam kondisi alamiah, belum ada kampanye politik, belum ada sosialisasi politik yang cukup masif. Apakah dalam 3 bulan ke depan, ketika mulai kampanye politik dilakukan, suara Ganjar akan kembali ke 60 atau justru sebaliknya? Atau ada potensi-potensi lain? Jangan-jangan di antara dua kekuatan besar ini justru yang akan mendapatkan suara itu adalah Amin. Nah, ini yang saya kira kerja politik, penetrasi ke bawah akan menjadi kunci segala-galanya. Oke, jadi kalau Pak Wihadi ini bisa dibilang apakah menguntungkan dengan masuknya Mas Gibran sebagai cawapres, terus kemudian juga Pak Jokowi dengan perolehan suara yang nanti akan bisa diraih pasangan Prabowo Gibran? Saya kira itu sudah pasti akan ada penambahan di Jawa Tengah dengan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Karena kalau kita berkaca di 2019, Pak Prabowo itu angkanya Pak Prabowo itu 22%. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi mempunyai tingkat kepuasan 80%, kita ambil separuhnya saja 40%, berarti ada 60% kita dapat. Nah, ini kan hitung-hitungan kalau kita bicara persentase. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Mas Gibran saat ini sebagai generasi muda, tentunya ada hal yang juga tidak hanya kita bicara mengenai masalah basis daripada PDI Perjuangan, tetapi kita berbicara mengenai masalah bagaimana generasi muda, pemilih-pemilih pemula di Jawa Tengah. Nah, pemilih pemula Jawa Tengah itu 50% sendiri. Nah, tentunya idolanya adalah Mas Gibran yang sebagai generasi muda. Dan tentunya inilah sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita melihat bahwa ini adalah daripada kandang daripada PDI Perjuangan yang memang orang-orang daripada yang simpatisan PDI Perjuangan, tetapi kita bicara sekarang ini anak muda. Anak muda ini adalah yang sekarang cair saat ini. Belum tentu mereka menentukan pilihannya kepada partai mana, tetapi bisa memilih kepada generasi muda sebagai simbol daripada anak-anak muda ini, ya Mas Gibran. Ya, itu bisa menggoyah kekuatan di Jawa Tengah ya. Kalau gitu pertanyaan berikutnya saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, kalau misalnya mungkin pada sebelum-sebelumnya mungkin bisa dibilang PDI Perjuangan ini nggak was-was ya untuk meraih suara terbanyak di Jawa Tengah. Bagaimana dengan Pilpres yang 2024 ini sekarang ini? Jadi menyambung pertanyaan sebelumnya, sebenarnya apa sih yang sudah dipersiapkan oleh PDI Perjuangan dalam mempersiapkan suara-suara kemungkinan dari pendukungnya Pak Jokowi, Mas Gibran juga, ada juga relawan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran yang mungkin akan bergabung ke kubu sebelah. Kita lihat backgroundnya dulu ya. Sekarang kan Jawa Tengah kita ketahui walau untuk PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utamanya Pak Ganjar dan Mahfud adalah penguasa tanda kutip ya di Jawa Tengah dengan kemenangan di 2019 itu 29,sekian%, hampir 30%. Nah, kemudian kita harus juga melihat, saya setuju dengan Mas Adi tadi, the Jokowi effect. Jokowi itu waktu itu kemenangannya di atas 75% kalau nggak salah di Jawa Tengah. Nah,
Terus kalau kita bicara angka-angka memang agak banyak yang bisa diperdebatkan. Ada survei yang mengatakan pendukung Jokowi yang sekarang mendukung Pak Prabowo hanya 27%. Nah, kalau dari situ aja, dari angka-angka itu kita optimis bahwa Pak Ganjar masih akan itu Pak memenangkan. Prabowo, kalau digabung dengan Mas Gibran, Ya. Pak Jokowi. Saya rasa gini, kita ini kan memilih Gibran, memilih Prabowo Gibran, bukan memilih Pak Jokowi. Kadang-kadang approval rating itu saya pernah katakan juga tidak akan berbanding lurus dengan siapa yang di endorse atau yang didukung oleh si empunya approval rating yang tinggi itu. Nah, ini kan terjadi di Amerika Serikat ketika Obama approval ratingnya sangat tinggi, kemudian dia mendukung Hillary Clinton secara Maksudnya penuh. dia belum jaminan gitu Nggak ya? jamin bahwa dia akan menang, dan betul kan Trump yang menang melawan Hillary Clinton. Apalagi ada banyak perbedaan lah antara sosok Pak Jokowi dengan sosok putranya sendiri gitu. Jadi kita melihat PDI Perjuangan dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud masih sangat optimis. Tapi tadi memang akan ada pergeseran-pergeseran suara ketika Gibran menjadi calon wakil presiden. Nah itu jujur kami akui ya. Cuma ya insya Allah masih bisa kita atasi lah. Oke, Mas Adi, kalau gitu sebenarnya kenapa sih Jawa Tengah ini menjadi pertarungan yang sengit? Dan tadi bahkan Mas Gibran bilang akan memitigasi khusus untuk wilayah Jawa Tengah. Saya kira dua hal, Audrey, kenapa Jateng itu dapat treatment khusus ya dari masing-masing kandidat capres. Pertama, Jateng ini kan jumlah populasi pemilihnya kan salah satu terbesar ya di Indonesia. Nomor 2 setelah Jawa Barat kalau tidak salah. Nah yang kedua memang selama ini kan kalau kita membaca strategi politik, PDIP itu kan kandangnya di Jawa Tengah. Ganjar itu kan kekuatan politiknya di Jawa Tengah. Mimpi teman-teman pendukung Prabowo Subianto, Pak Wihadi dan kawan-kawan, syukur kalau bisa menang, minimal kalaupun tak bisa menang, bisa mengurangi jarak tidak terlampau jauh dengan Pak Ganjar Pranowo. Kan begitu jalan ceritanya biasanya, Audrey. Kalau dulu memang selisih antara Prabowo dengan Ganjar itu kan cukup jauh, sekitar 40% ya. Tapi ketika ada Gibran, siapa tahu jarak 40% itu bisa dipangkas. Jadi 35, jadi 20, syukur kalau menang. Kan begitu jalan ceritanya. Begitupun dengan kubunya Pak Ganjar. Pak Ganjar misalnya nggak terlampau kuat di Jawa Barat, tapi ingat Pak Ganjar pasti akan ingin mengejar selisihnya di Jawa Barat dengan Pak Prabowo supaya nggak jauh-jauh amat, syukur kalau menang. Saya selalu meyakini bahwa kalau di Jawa Tengah agak sulit sebenarnya untuk dikalahkan Ganjar itu. Tapi kalau untuk memperkecil margin sangat mungkin. Tapi sangat tergantung bagaimana kerja-kerja politik ke depan. 3 bulan ini tentu akan menjadi pertaruhan segala-galanya. Saat ini memang ada semacam pergeseran 5%. Pak Ganjar turun dan itu migrasi kepada Prabowo Subianto dan Gibran. Tapi kalau kerja politik dari pendukungnya Ganjar ini semakin mantap, bukan tidak mungkin angka yang berkurang ini akan kembali lagi. Atau jangan-jangan angkanya bisa berkurang dan bertambah, sangat tergantung dari undecided voters yang sampai saat ini 10%. Besar ya itu ya nilainya ya Mas Adi. Bukan pilihan politik. Jangan-jangan misalnya Ganjar yang 5% suaranya pindah ke Prabowo bisa ditambal dari undecided voter yang 10%. Atau jangan-jangan pendukungnya Amin ini mulai diambil oleh Gibran, oleh Prabowo, ataupun bisa diambil juga oleh Pak Ganjar Pranowo. Itulah yang saya sebutkan. Perpindahan suara itu apa yang paling besar kira-kira bisa menjadi penyebabnya? Ya tentu kerja politik ke bawah, door to door campaign, door to door marketing. Masyarakat di Jawa Tengah itu adalah masyarakat yang guyup. Mereka sangat senang kalau ada penetrasi, ada calon yang kemudian menyapa mereka langsung dengan meyakinkan bahwa mereka adalah pemimpin yang layak untuk diusung. Kalau saya menduga ya kubunya Pak Prabowo, kubunya Pak Wihadi, tentu yang disebut dengan mitigasi khusus pastinya akan mengkapitalisasi posisi Jokowi yang cukup kuat. Nah itu satu-satunya cara yang paling mungkin. Saya tanyain ya sebenarnya mitigasi khusus yang tadi. Marketing politiknya adalah Pak Jokowi. Oke, marketing politiknya adalah Pak Jokowi. Sebenarnya strategi khusus, mitigasi khusus apa sih Pak Wihadi yang tadi disuarakan oleh Mas Gibran? Mitigasi seperti apa nih yang harus diantisipasi? Ya jangan dibuka di sini dulu lah. Benar, jadi hanya memanfaatkan tadi ya endorsement dari Pak Jokowi atau Mas Gibran. Tetapi kan permasalahannya kalau kita sudah melihatnya itu kan jelas bahwa ada satu hal yang perlu bahwa ikon generasi muda adalah Mas Gibran. Generasi muda di Jawa Tengah 50% total daripada pemilih. Kemudian kalau kita melihat tadi Mas Adi mengatakan kapitalisasi Pak Jokowi, itu tidak bisa kita lepaskan karena relawan-relawan Pak Jokowi itu juga banyak yang sekarang ini ke Pak Prabowo di Jawa Tengah. Kemudian relawan-relawan Mas Gibran juga sudah banyak juga yang di Jawa Tengah. Tapi ini pasti jangan lupa juga
bahwa kita partai koalisi kita tidak hanya Gerindra, di sini ada Golkar, di sini ada PAN, di sini ada Demokrat, yang dimana struktur mereka juga sudah berjalan. Dan saya kira Golkar sendiri di Jawa Tengah itu juga mempunyai kontribusi suara yang cukup signifikan, karena beberapa kepala daerah di Jawa Tengah cukup banyak juga. Jadi hal ini menjadi suatu rumusan yang kita lihat bahwa Jawa Tengah ini adalah merupakan sesuatu yang tidak terlepas bahwa kita akan naik angka kita untuk di Jawa Tengah ini. Jadi saya kira berapapun persentasenya, tapi kita bisa melihat bahwa kenaikan itu pasti akan terjadi dengan beberapa hal yang kita sudah lakukan sekarang dan apa yang kita sekarang lakukan. Kalau tadi Pak Wihadi bilang kenaikan kemungkinan akan terjadi, Mas Ciko. Kalau gitu antisipasi dari PDIP supaya suara Jateng ini tidak direbut oleh rival. Singkat, Mas. Satu, untuk PDI Perjuangan sendiri, survei terakhir kita di atas 40 sekian persen, bahkan naik terus. Mungkin ada penurunan sedikit, tapi sangat tidak berarti. Suara Pak Ganjar, tadi dikatakan Mas Adi memang agak menurun sedikit karena ada unsur Gibran masuk ke situ. Tapi kan kita sedang bergeliat sekarang terus berjalan. Dan kita juga jangan melupakan seperti kata Pak Wihadi bahwa kita tidak sendirian. Ada P3, ada Perindo, ada juga Hanura, begitu juga relawan-relawan Ganjar yang tentunya dengan situasi politik yang seperti ini, ada isu-isu ketidaknetralan dan lain-lain, justru semakin memantik semangat kita. Nah, ini yang kita harapkan dengan semangat ini ya kita bisa memenang di atas 70% lah. Kalau menang kita yakin. Kita yakin bahwa kita masih menang di sana, PDI Perjuangan masih. Tapi berapa persennya itu yang? Nah, persentasinya itu, nah kita berharap sesuai dengan harapan aja. Baik, Mas Ciko, terima kasih. Pak Wihadi, terima kasih. Mas Adi, terima kasih. Saya selalu semuanya Bapak-Bapak. Terima kasih. Yuk.